Mahfud mengupdate tim reformasi hukum dan isu perpanjangan jabatan pimpinan KPK dan menyusun rekomendasi strategi prioritas. Jadi ini tadi kami rapat mulai jam 1 dan sesudah ini masih akan rapat kelompok lagi. Seperti diketahui, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang tim pencepatan reformasi hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum sebanyak 14 orang, kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang, dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang. Anggota tim ini berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, serta kemampuan, kapabilitas sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing. Tim ini memiliki masa kerja berdasar SK ini sampai 31 Desember 2023 dan nantinya sesuai dengan kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko yang baru. Latar belakang dibentuknya tim pencepatan reformasi hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkrah. Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan, seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali. Dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana, dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi. Dan ada juga permasalahan pada sektor peraturan dan perundang-undangan yang memerlukan perbaikan secara komprehensif. Saudara, tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan tentu saja, tetapi jangan salah paham, hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang, yang harus dikeluarkan dengan undang-undang, nanti tentu masuk ke prolegnas. Yang agak mendesak dan harus segera dikerjakan tetapi memenuhi syarat, ya bisa saja juga dengan Perpu, bisa juga cukup dengan PP, bisa juga dengan Perpres atau peraturan menteri. Nanti semua ini akan dicoba diidentifikasi agar ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sekarang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan sebagainya dan sebagainya. Tim pencepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indonesia. Selanjutnya hasil tim kerja ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Presiden menyampaikan arah kebijakan kepada pengertian lembaga terkait untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi hasil kerja tim dapat dibuat dalam 3 kategori. 1, quick wins yang selaras dengan program kementerian lembaga dan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Itu artinya menunjukkan prestasi yang cepat dan benar itu dan berani itu kira-kira.
sampai dengan akhir tahun 2023, apa di bidang pertanahan, apa di bidang peradilan, dan seterusnya. Dan dari jangka pendek sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan periode 2019-2024, ini yang nanti sesudah quick win. Nah, jangka panjang itu tadi berupa rekomendasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan kebijakan untuk diimplementasikan oleh pemerintah yang akan datang.